warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Ustazah harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, begitu pula dengan keluarga kalian di rumah. Oke, nah pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang IPA. Nah, IPA di SMP nanti itu ada 3 yang bisa kalian pelajari. Apa aja itu? 1, fisika, kedua itu biologi, dan ketiga itu kimia. Nanti kita akan belajar tentang 3 hal itu di kelas 7. Contohnya nanti ketika kalian fisika, kalian bisa belajar tentang massa jenis, kemudian belajar tentang gaya. Nah, kemudian di kimia kalian nanti bisa belajar tentang unsur, senyawa, dan peran. Nah, kemudian di biologi kalian nanti akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ekologi, lalu sel dan jaringan. Nah, oke anak-anak, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, mari kita mulai dengan materi yang pertama, objek dan pengamatannya. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Anak-anak, pada slide kali ini nanti kita akan belajar tentang objek dan pengamatannya. Objek dalam IPA itu dibagi menjadi objek atau benda mati dan benda hidup. Coba kita amati 2 siswa berikut ini. 2 siswa ini sedang mengamati ada tanah, kemudian ada cacing, ada belalang, dan ada lebah. Nah, mana yang termasuk benda hidup dan benda mati? Coba kalian amati. Nah, yang termasuk benda mati itu adalah tanah, kemudian yang termasuk benda hidup itu ada cacing, belalang, dan lebah. Nah, mari kita belajar tentang pengamatan. Pengamatan adalah sesuatu yang bisa kalian amati menggunakan panca indera kalian. Nah, pengamatan dibagi 2, ada pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif itu dilakukan dengan panca indera. Contoh, apel ini berwarna hijau, apel ini berwarna merah. Kemudian apel ini berasa manis atau apel ini terasa asam. Itu contoh pengamatan kualitatif karena melibatkan panca indera. Kemudian pengamatan kuantitatif dia menggunakan alat ukur. Contohnya ketika ada seseorang menimbang apel di sini. Nah, kita bisa baca di sini masanya adalah 300 gram. Nah, angka 300 itu menunjukkan hasil dari pengukuran. Nah, dari sini kalian bisa membedakan ya antara pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Oke, saya lanjut slide berikutnya tentang membuat kesimpulan sementara atau menginferensi. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, itu hendaknya kalian membuat kesimpulan sementara. Nah, pada ilustrasi berikut ini kalian nanti akan belajar mana yang termasuk pengamatan, mana yang termasuk inferensi. Nah, contohnya ya, mari kita baca. Suatu hari Sasa membawa kotak berwarna pink yang di dalamnya ada sebuah benda. Sasa meminta Meti untuk menebak benda apa yang ia bawa dengan cara menutup mata Meti, menyuruhnya membau, merasakan, meraba benda tersebut. Dan Meti berkata, benda ini lembek, berbau menyengat dan berasa manis. Kemudian Meti menyimpulkan bahwa buah tersebut adalah durian. Setelah mata Meti dibuka, ternyata tebakan Meti benar. Nah, mana yang termasuk pengamatan? Kita tadi amati ya. Pengamatan itu yang melibatkan panca indera. Berarti mana saja? Yaitu kegiatan membau, merasa, dan meraba. Hasilnya bagaimana? Atau kesimpulan sementaranya bagaimana? Ternyata dia itu bendanya lembek, baunya menyengat, dan berasa manis. Itu adalah kesimpulan sementara. Nah, ketika dia membuka mata, ternyata tebakannya benar. Ternyata benda tersebut adalah buah durian. Oke.
sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu tentang mengkomunikasikan. Nah, dalam IPA itu penting sekali mengkomunikasikan. Jadi, setelah kalian melakukan pengamatan, kemudian kalian akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya itu dapat berupa tabel ataupun grafik jika kalian ingin mengkomunikasikannya. Kenapa kok dibuat tabel dan grafik? Agar mudah terbaca atau lebih mudah dipahami oleh para pembaca pengamatan kita. Contohnya di sini, ini ada contoh tabel pengamatan dari panjang ekor tikus. Nah, kita lihat ya di sini. Di sini ada umur tikus antara 3 sampai 8 minggu. Kemudian setiap minggu dia diukur panjang ekornya. Ternyata panjang ekornya didapatkan data seperti ini. Nah, dari data ini kemudian dibuatlah grafik. Bagaimana cara membuat grafiknya? Caranya begini. Yang sebelah ini, yang sebelah kiri, waktu yang menaik ini, yang naik adalah ekor, panjang ekor. Jadi ini yang ini. Kemudian yang mendatar ini adalah umur dari tikusnya. Caranya, ketika di 3 minggu, usia 3 minggu, maka panjang ekornya adalah 54 mm. Kita upload di sini. Ketika 3 minggu, panjang ekornya 54. Kita beri titik di sini. Ketika umur 4 minggu, panjang ekornya 60, maka kita hubungkan. Nah, lalu di 60 titik ini kita beri titik. Kemudian pada umur 5 minggu, panjangnya ternyata 64. 1, 2, 3, 4. Kita beri garis. Gini ya. Dihubungkan. Garisnya patah-patah. Nah, ujungnya sini kita beri titik. Seperti halnya tadi, 60 ke 4, kita juga beri titik di sini. Kita beri titik dan seterusnya sampai usia 8 minggu. Setelah itu, titik-titik yang kalian buat nanti bisa dihubungkan dengan garis sehingga menjadilah sebuah grafik. Nah, itu akan sangat mudah untuk membaca hasil pengamatan kalian. Nah, semoga kalian bisa mengerti ya apa yang sudah saya sampaikan. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang scientific method ya, atau tentang metode ilmiah. Di buku matrikulasi kalian menggunakan bahasa Indonesia, yaitu namanya metode ilmiah. Kita sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Inggrisnya ya. Karena apa? Karena nantinya di IPA kalian juga akan menggunakan dua bahasa. Ada kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional. Jadi kalian harus menggunakan bahasa Inggris nanti ketika pelajaran IPA. Oke. Scientific method itu adalah sebuah cara yang membantu para ilmuwan. Jadi membantu para ilmuwan untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan ataupun memecahkan suatu masalah. Tidak hanya ilmuwan, tapi kalian sebagai seorang pelajar nantinya juga akan tetap berhubungan dengan suatu scientific method. Oke, yang pertama yaitu questions. Sudah paham kan ya artinya questions, yaitu pertanyaan. Jadi di pertama ketika kalian menyusun sebuah pertanyaan itu, apa sih yang ingin kalian pelajari itu? Misal, apakah kenop pintu di sekolah itu memiliki kuman paling banyak? Nah, itu bisa menjadi sebuah pertanyaan. Atau kemudian, apakah anak perempuan memiliki refleks yang lebih cepat daripada anak laki-laki? Atau kalau di IPA bisa juga kalian memiliki pertanyaan, apakah warna dari bola lampu mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman? Nah, itu
hal-hal yang ada di lingkungan kita bisa menjadi sebuah pertanyaan. Bisa kita lakukan penelitian dari situ. Yang berikutnya research. Jadi di research ini kalian mencari tahu sebanyak mungkin informasi, baik itu di buku, di internet, entah itu dari guru juga, atau bisa juga kalian melihat praktikum sebelumnya, hasil laporan praktikum sebelumnya yang tidak jauh berbeda dari yang akan kalian lakukan. Jadi sebelum kalian melakukan eksperimen, itu kalian harus melakukan kajian dulu, mencari informasi dulu sebanyak mungkin. Nah, yang berikutnya hipotesis. Jadi hipotesis ini kalian merupakan hipotesis yaitu dugaan sementara atau prediksi. Nah, bisa disebut juga sebagai prediksi. Misalkan jika saya melakukan ini, maka akan seperti itu. Nah, itu merupakan prediksi. Atau yang berhubungan dengan tadi ya, ketika pertanyaan, misalnya gini, jika saya menanam tumbuhan di bawah bola lampu berwarna hijau, maka mereka akan tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang tumbuh di bawah bola lampu warna merah. Nah, itu kalian masih menduga berdasarkan apa yang kalian baca. Nah, itu kalian menduga-duga, itu namanya hipotesis. Kalian memprediksikan hasilnya. Nah, setelah melakukan membuat hipotesis, kalian bisa melakukan eksperimen. Ini adalah bagian yang sangat menyenangkan pastinya. Kalian akan melakukan sebuah percobaan. Jadi, kalian buat rancangan akan bagaimana sih tesnya nanti. Karena kalian ingin melihat atau meneliti pengaruhnya warna bola lampu, jadi kalian menggunakan beberapa warna bola lampu. Jadi tanaman dengan jenis yang sama, usia yang sama, tanah sama, itu kalian letakkan di bawah lampu yang berbeda warnanya. Jadi ada lampu warna hijau, ada lampu warna merah. Nah, itu kalian amati selama beberapa minggu. Kemudian setelah itu tidak hanya kalian mengamati, tapi juga kalian menuliskan data-datanya. Jadi yang ada di lampu warna merah mungkin daunnya lebih lebat atau daunnya lebih sedikit. Bagaimana dengan sebaliknya yang lampu hijau, daunnya bagaimana? Lebih banyak atau lebih sedikit? Itu eksperimen. Jadi eksperimen itu mengamati dan mencatat segala yang terjadi di dalam eksperimen itu atau penelitiannya. Nah, kemudian analyze, jadi analisis. Setelah melakukan percobaan, kalian melakukan analisis. Tadi kan kalian sudah mengumpulkan data dan kalian sudah memiliki hipotesis atau dugaan sementara kan tadi. Nah, itu kalian hubungkan. Jadi mungkin dari data atau dari tabel itu kalian bisa langsung melihat gambarannya atau melihat polanya. Kalau merasa kesulitan, bisa digambarkan menjadi grafik. Jadi dari yang jumlah daunnya hanya 3, kemudian di minggu-minggu berikutnya daunnya bertambah, jadi meningkat. Nah, itu bisa digambarkan dalam sebuah grafik untuk lebih mudah dalam membacanya atau menghubungkan dengan hipotesis kalian. Nah, kemudian setelah setelah analisis, kalian juga menyimpulkan, juga membuat kesimpulan. Jadi benar nggak dari hipotesis kalian tadi? Kan kalian tadi membuat hipotesis jika tumbuhan di bawah bola lampu hijau akan lebih cepat daripada tanaman yang ada di bola lampu warna merah. Nah, berdasarkan grafik tadi, benar nggak hasil hipotesis kalian? Nah, kalau memang ternyata salah, itu
jangan berarti kalian misalkan ternyata tidak sesuai, hipotesisnya tidak sesuai dengan eksperimennya, dengan hasil praktikumnya nggak sesuai gitu. Tidak masalah. Jadi apa yang harus kalian lakukan ketika hipotesisnya tidak sesuai? Nah, kalian bisa melakukan hipotesis ulang, membuat hipotesis ulang dan membuat penelitian lagi, baru membuat analisis lagi dan menyimpulkannya lagi. Jadi kalau hipotesis tidak sesuai itu juga tidak selalu buruk. Pasti ada yang dari percobaan itu ada suatu hal yang akan kalian temukan dari suatu percobaan. Jadi jangan pernah takut ketika melakukan sebuah eksperimen. Nanti kalau salah gimana? Kalau nggak sesuai sama teori gimana? Jangan takut, lakukan saja kalau percobaan. Tidak ada yang salah dengan percobaan ya. Jadi apapun yang akan kalian lakukan itu nanti akan menjadi sebuah pelajaran buat kalian. Kalian akan menemukan sesuatu di situ. Nah, kemudian setelah melakukan kesimpulan, membuat kesimpulan tadi, kalian harus membuat sebuah laporan. Nah, laporannya itu kalian tuliskan, kalian susun, dan bisa juga itu dipresentasikan. Nah, apabila ternyata hasil penelitian kalian itu bermanfaat, itu bisa memungkinkan para peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut lagi. Jadi misalkan tadi tentang warna bola lampu saja. Nah, peneliti berikutnya mungkin ingin meneliti dengan warna lainnya, atau kenapa sih kok warna ini lebih bagus. Nah, itu. Jadi peneliti lainnya akan menjadikan penelitian kalian itu sebagai acuan untuk mengembangkan lagi, dikembangkan terus. Nah, kemudian setelah itu kalian juga harus merencanakan kira-kira aku mau melakukan apa lagi. Jadi setelah melakukan praktikum tidak hanya di situ, jadi kalian harus tetap menjadi seorang ilmuwan ya, ilmuwan bagi diri kalian sendiri. Rasa ingin tahu kalian harus selalu besar. Nah, ini contoh lainnya juga. Jadi misalkan ada tanaman, kemudian dia berpikir ini ya, which type of fertilizer work the best. Jadi dia berpikir ini fertilizernya itu yang paling bagus yang mana ya. Dia ada 3 pupuk. Nah, dia punya 3 pupuk, kira-kira yang paling bagus itu yang mana gitu. Dia baca komposisinya, kemudian dia memiliki hipotesis bahwa fertilizer A atau pupuk A itu akan menumbuhkan lebih cepat. Nah, ini di hipotesisnya dia. Kemudian yang berikutnya dia apa? Melakukan percobaan. Nah, itu ada 3 tanaman, masing-masing diberi pupuk A. Satu diberi pupuk B, satu diberi pupuk C. Setelah dibiarkan beberapa minggu, ternyata itu tumbuhan akan daunnya paling banyak. Nah, dia ternyata hipotesis saya benar. Nah, itu berarti dia hipotesisnya sudah betul. Oke. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak bagaimana tadi setelah mempelajari materi pengamatan, kemudian membuat kesimpulan sementara, lalu mengkomunikasikan dan membuat metodologi penelitian. Nah, kita patut bersyukur sebagai manusia karena Allah sudah menganugerahkan kepada kita panca indera yang sangat berguna sekali untuk melakukan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita patut mensyukuri apa yang kita miliki dengan cara menjaga panca indera dan merawat panca indera kita. Nah, oke anak-anak, nanti apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, kemudian untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan tadi, nah silakan mengerjakan kuis yang ada di link berikut ini.
Selamat mengerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai